Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Robi. Atas takdirnya, atas kehendaknya kita bertemu kembali dalam acara rutin Ramadan. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga terlimpah curah ke Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi agung, junjungan manusia yang membawa kita dari kegelapan kepada cahaya kebaikan. Dalam acara Kultum atau taklim rutin Ramadan hari ini, Ibu akan membawakan tema yaitu 7 perumpamaan bagi satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Ya, sebelum masuk ke tema, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menjalankan saum Ramadan kita di hari yang ke-18. Semoga Allah menerima ibadah saum kita. Sebab dalam hadis disebutkan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang lalu telah diampuninya atau akan diampuninya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung yang disebutkan dalam hadis tersebut. Baik anak-anak, siswa-siswi SMP Islam Bakti Asih yang Ibu sayangi, para PTK serta para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 perumpamaan mukmin satu dengan mukmin yang lainnya. Perumpamaan yang pertama adalah mukmin itu diumpamakan sebagai pohon. Mukmin diumpamakan sebagai pohon atau tanaman. Kita lihat tanaman mulai tumbuh dari kecil, dia akan diterpa angin ke kiri ke kanan. Makin tinggi anginnya makin besar, makin tinggi lagi, makin besar lagi. Dia akan menjulang terus ke atas dan anginnya makin kencang. Itulah perumpamaan mukmin yang pertama. Dia diharapkan tetap kokoh berdiri. Yang kedua, mukmin itu diumpamakan sebagai bangunan. Kita lihat bangunan kokoh, besar, kuat, tinggi ya. Satu sama lain saling melengkapi. Di dalam bangunan itu ada dasar, ada dinding, ada atap atau genteng. Contoh, bangunan itu saling melengkapi yaitu genteng. Dia tetap harus berada di paling atas ya. Mau panas, mau kehujanan, genteng tetap di atas. Demikian pula dengan dinding, dia akan di pinggir. Dan lantai atau keramik atau seperti apa itu dia di bawah. Bagaimanapun bagusnya, bagaimanapun bersihnya, tetap lantai itu harus di bawah. Itulah perumpamaan yang kedua. Sesama muslim adalah saling melengkapi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan. Baik, yang ketiga adalah perumpamaan muslim dengan satu dengan yang lainnya adalah diumpamakan sebagai tubuh. Kita bisa lihat anggota tubuh kita dari kaki sampai kepala. Jika ada salah satu bagian tubuh kita yang sakit, maka yang lain pun akan merasakan. Contoh, jika kita merasakan sakit gigi yang sakit tetapi kepala terasa pusing, demam, badan menggigil, tangan kaki tidak mau kemana-mana, inginnya tidur aja, diam, yang merasakan. Mata sakit berair hingga menangis. Nah, itulah perumpamaan satu mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah seperti tubuh. Jika ada mukmin atau teman kita, tetangga kita, saudara kita yang sakit, kita pun harus ikut merasakannya. Tapi bukan berarti merasakan sakit ikut demam atau menggigil, bukan. Ikut merasakan penderitaannya. Oke, baik, kita lanjut kepada perumpamaan muslim yang nomor 4. Perumpamaan satu mukmin dengan mukmin yang lainnya yaitu diumpamakan seperti cermin. Cermin adalah tempat kita berkaca. Kita bisa melihat diri kita di cermin. Mana yang sudah baik, mana yang masih belum rapi. Yang sudah rapi kita rapikan kembali, yang belum rapi atau terlihat kurang bagus kita betulkan. Nah, begitu juga dalam bersikap, dalam beraktivitas, dalam kehidupan sehari-hari dengan lingkungan kita. Kita bisa memberikan contoh atau suri tauladan yang baik bagi yang lainnya. Jika sudah baik, kita terus istiqomahkan. Kita sudah terbiasa bersedekah, bicara yang baik-baik, tidak menggunjing, nah itu kita harus jaga. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun bagi yang kita merasa bahwa oh iya, saya itu bajunya masih belum rapi, artinya oh
menutup auratnya belum betul, jilbabnya masih belum syar'i, kita perbaiki. Bagi laki-laki juga ya, misalnya dari cara bicara masih ada heureuy-heureunya yang suka nyinggung, kita perbaiki ya, seperti itu. Baik, perumpamaan yang kelima yaitu bagaikan lebah. Satu mukmin dengan mukmin lainnya diumpamakan sebagai lebah. Kita tahu lebah itu adalah binatang yang kecil, tapi dia hinggapnya, dia menghisap makanannya itu adalah yang baik-baik. Lebah itu selalu hinggap di bunga, di putik yang harum-harum ya. Dia menghisap makanan minumannya yang baik-baik, yang halal, dan mengeluarkannya pun adalah yang baik-baik. Seperti kita tahu lebah adalah dia mengeluarkan madu, dan madu adalah salah satu obat syifa yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Madu itu bisa sebagai obat. Kita sebagai muslim, perumpamaan mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti lebah, yaitu kita harus menempatkan diri kita itu baik-baik dimanapun berada. Ketika kita ngobrol, ketika kita bertamu, ketika kita berdiskusi, bicaralah yang baik-baik ya. Atau jika tidak bisa bicara baik, kita sebaiknya adalah diam dan mengeluarkannya pun yang baik-baik, bersedekah, meninggalkan jejak yang baik, mengajak kepada kebaikan ya. Karena ketika kita sudah menjaga Allah dengan ketakwaan kita, Allah pun akan menjaga diri kita dari hal-hal yang sia-sia. Yang mubah aja sebaiknya ditinggalkan, apalagi yang tidak berguna ya. Bersikaplah seperti lebah, menghisap, makan, minum yang baik-baik, dan mengeluarkan, meninggalkan jejaknya pun yang baik-baik. Insya Allah orang seperti itu akan dikenang selamanya ya. Oke, baik, kita masuk kepada perumpamaan yang keenam. Perumpamaan yang keenam, satu mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah bagaikan pohon kurma. Ya, kita tahu pohon kurma itu menjulang ke atas ya. Kemudian daun-daunnya itu melebar ya ke pinggir dan juga ke atas ya. Nah, sebagai pohon kurma, apapun yang diambil dari pohon tersebut itu sangat bermanfaat. Baik, jelas buahnya. Buah kurma itu sangat baik, sangat enak, dan juga bermanfaat bagi kesehatan. Karena itu adalah salah satu makanan favorit Nabi, ya. Tidak salahnya kita mencontoh makanan sehat yang selalu dikonsumsi oleh Nabi Muhammad SAW. Kita belajar dari pohon kurma. Apapun yang diambil, yang dipetik dari pohon tersebut itu adalah bermanfaat. Kita ambil buahnya untuk kesehatan, ambil daunnya mungkin bisa dipakai sebagai macam-macam lah ya. Kalau di kita kan jarang juga pohon kurma ya, bisa sebagai peneduh ya, dia akan rindang, kita bisa berteduh di bawahnya. Dan mungkin untuk batangnya juga ya, bagi mereka yang paham dengan batang-batang pohon kayu, bisa digunakan sebagai mungkin bangunan atau yang lain-lainnya ya. Mari kita belajar dari pohon kurma, kita bisa bermanfaat bagi yang lainnya dimanapun kita berada ya. Selanjutnya, perumpamaan satu mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah yang terakhir bagaikan emas. Yang ketujuh bagaikan emas. Kita sebagai manusia tahu apa itu emas, sangat berharga, dan itu dia mahal ya, logam mulia. Kenapa harus sebagai emas? Karena emas mau dibakar, mau dipukulin, mau diapakan juga tetap dia emas, tidak akan berubah. Walaupun sedikit-sedikit banyak, tapi tetap dia adalah emas. Sebagaimana kita tahu, emas itu diapa-apakan, bagaimanapun juga dia akan tetap tidak akan berubah. Tidak akan berubah menjadi perak atau apalagi tembaga, tetap emas ya, akan terlihat kilauannya. Begitu juga dengan seorang muslim. Ketika dia diterpa masalah, ketika dia diberi cobaan baik yang menguntungkan ataupun yang merugikannya, dia tetap menjadi muslim yang takwa. Ketika dia dicaci, dimaki, diajak bertengkar oleh orang lain, dia tetap bertahan. Artinya bukan tidak mau melawan, tapi dia memperlihatkan keimanannya dengan tetap sabar, calm ya, tetap calm ya kalau dalam bahasa Inggris. Tetap tenang, tetap berwibawa, tetap bersabar, tidak terbawa arus seperti emas, tidak terbawa arus, apa-apakan juga tetap emas ya, tetap kuat. Kita juga harus seperti itu ya, baik laki-laki atau perempuan. Ketika menghadapi cobaan, ujian, kita tidak menyerah kepada keadaan. Kita punya Allah yang menjaga kita, Allah yang akan menyelamatkan kita selama kita bertakwa dan beriman kepadanya ya. Jadilah seperti emas yang tidak mudah berubah, dia tetap kuat pada pendiriannya, tidak peduli apa kata orang membicarakan apapun. Ketika dia tidak merasakan hal itu atau dia keluar dari syariat Islam, dia tidak akan tergoda walaupun merugikan dirinya sendiri. Tetapi artinya bukan mengalah pada keadaan, tapi dia justru melawan dengan keimanan dan kesabaran. Dia memperlihatkan keimanannya dengan tingkah lakunya, bukan dengan kata-katanya.
Itulah perumpamaan satu mukmin dengan mukmin lainnya diumpamakan sebagai emas, ya. Baik, mungkin itu saja 7 perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, ya. Kita sebagai umat Islam, mudah-mudahan dari ketujuh perumpamaan tersebut kita ada di dalamnya, ya. Baik nomor 1, 2, 3 itu bahkan bisa semuanya. Tetapi kita ketika semuanya harus ada di diri kita mungkin berat, ya. Minimal ada 1 atau 2, ya. Kita tidak terlalu jauh dari hal-hal yang seperti itu, ya. Artinya kita ada di dalam perumpamaan tersebut, ya. Karena dengan kita selalu menjaga diri kita, menjaga lisan kita, menjaga kesabaran kita dalam beraktivitas, dalam berakhlak, insya Allah, ya, manusia akan menilai diri kita dengan sendirinya. Lama-kelamaan dia akan memahami, dia akan mengakui, oh betul, kalau dia itu orang beriman, orang yang tabah, sabar, dan kuat pendirian dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, dalam Ramadan ini mudah-mudahan adalah menjadi Ramadan kita yang terbaik dibanding Ramadan-Ramadan yang sebelumnya, ya. Hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, siswa-siswi SMP Islam Bakti Asih yang Ibu sayangi, para PTK serta para hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menambah keimanan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan, dan menjadi ilmu untuk penerang di dunia dan akhirat kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.